Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Koresta dengan nomor MPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing. Sebelumnya saya mempelajari materi ini pada YouTube yang bernama Bring It Unpas. Nah, kita lanjut saja. Di sini terdapat sejarah dari mesin Turing, yaitu mesin Turing ini diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Alan Turing ini merupakan seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Nah, kemampuan dari mesin Turing ini itu untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Kemudian mesin Turing ini dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau biasanya disebut partial recursive function. Nah, kemudian di sini ada model mesin Turing. Ini adalah sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen seperti pertama itu ada pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua ada pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau yang disebut blank, atau simbolnya itu nanti akan B. Kemudian pada keadaan awal, sel pertama dari pita masukan itu berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Itu bisa dinyatakan sebagai A1, A2, atau AN dan yang lainnya. Kemudian sel di sebelah kanan itu adalah rangkaian simbol berisi B atau blank tadi. Jadi dia akan seperti ini. A1, A2 sampai A terhingga atau AN. Kemudian sebelah kanannya itu berisi simbol B atau blank. Nah, kemudian ini ada perbedaan dari mesin Turing dengan FSA dan PDA, di mana FSA atau PDA ini yang pertama, dia pita masukan hanya dapat dibaca, sedangkan mesin Turing itu dapat dibaca dan ditulis. Kemudian pada FSA atau PDA itu head hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan mesin Turing dia bisa digerakkan ke kiri ataupun kanan. Kemudian pita masukan pada FSA PDA ini hanya berisi string masukan, sedangkan mesin Turing ini pita masukan itu berfungsi sebagai tempat menyimpan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Kemudian ini ada aksi mesin Turing, di mana perilaku mesin Turing ini bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam aksi gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut, yaitu merubah status, kemudian menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut, kemudian menggerakkan head-nya itu ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian ini ada definisi formal dari mesin Turing, di mana dia terdapat 7 tupel, yaitu key ini sebagai himpunan state, sigma ini sebagai himpunan simbol input termasuk blank juga. Kemudian ini adalah simbol yang muncul di pita termasuk tadi sigma. Kemudian ini adalah fungsi transisi yang memetakan key ini. Kemudian S ini adalah state awal, B ini adalah simbol blank, dan F ini adalah himpunan final state.
contohnya itu mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa berikut. Nah, contoh string di dalam L ini misalnya adalah 000111. Nah, ini terdapat ilustrasi dari cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Nah, pertama yang bagian sini itu diganti simbol 0-nya ini menjadi simbol X. Nah, mesin Turingnya ini akan mengubah simbolnya menjadi X. Nah, kalau udah nanti mesin Turing ini dia akan menggerakkan headnya ke kanan hingga dijumpai simbol ke-1 atau simbol 1. Nah, nanti kalau udah di simbol 1, nanti dia akan mengganti 1 ini menjadi simbol Y. Jika sudah, nanti udah diubah, mesin Turing ini akan balik lagi dengan gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X tadi. Nah, nanti habis itu mesin Turing itu akan ke kanan dan akan mencari simbol 0 yang paling kiri, yaitu yang ini. Nah, nanti dari sini juga dia sama, yaitu ubah angka simbol 0 ini menjadi simbol X. Nah, kalau udah simbol X, dia lanjut lagi untuk mencari simbol 1 dan mengubahnya menjadi simbol Y. Nah, nanti dia balik lagi ke yang ini, nanti pokoknya Y, seharusnya dia balik lagi ke X ini atau X yang sebelumnya. Kemudian nanti dia akan mencari 0 dan mengubah 0 itu menjadi X-nya lagi. Nah, nanti jika sudah, dia akan ke kanan untuk mencari 1 dan mengubah simbol 1 ini menjadi Y. Nah, nanti dia akan seperti itu. Nah, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M ini menjumpai simbol B atau blank, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Itu karena biasanya yang habis 0 itu kita akan cari 1. Nah, kita belum tentu tahu kalau misalnya angka 0 tuh biasanya lebih banyak dibanding 1 gitu. Jadi untuk yang angka biner itu ya atau pita tadi, seharusnya dia tuh memiliki panjang yang sama, yaitu 0 dan 1-nya itu harus imbang. Tetapi kan itu belum tentu juga, karena biasanya habis 0 itu akan cari 1, sedangkan 1-nya itu kita tidak tahu dia ada sampai berapa 0-nya, harus melewati berapa hingga menemukan 1 itu. Makanya mesin Turing M ini bisa dibilang lebih banyaknya 0 dibandingkan ke 1. Nah, makanya kesimpulannya adalah string masukan itu tidak dikenali. Nah, kemudian jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai 0-nya lagi, maka M ini akan memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string akan diterima atau dikenali. Kemudian jika sebuah string diterima, maka mesin Turing M akan berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau akan terus looping sehingga mencari terus. Nah, ini contohnya string masukannya yaitu 00 0111. Di sini untuk 0 dan 1 itu panjangnya sama. Kemudian di sini ada blanknya. Ini juga caranya sama seperti tadi, yaitu yang pertama itu simbol 0 kita ganti X, kemudian dia akan mencari
angka 1, di mana 1 ini akan nanti diubah ke Y. Kemudian dia akan balik lagi ke X yang kiri, di mana nanti dia akan mencari X 0, simbol 0, dan mengubahnya menjadi X. Nah, kalau udah X ini nanti dia cari lagi yang 1, dimana 1 ini akan diganti dengan Y. Kemudian ini akan balik lagi ke X sebelumnya, dimana X sebelumnya ini akan mencari 0, sehingga 0 ini nanti akan diubah menjadi X. Nah, nanti kalau udah dia jadi X, dia akan hitnya akan ke kanan lagi untuk mencari angka 1 dan mengubah angka 1 itu menjadi Y. Nah, habis dari Y ini dia akan balik lagi ke X sebelumnya untuk mengecek apakah masih ada angka 0 lagi. Tetapi di sini karena tidak ada, maka itu tidak usah dilanjutkan dan lanjut ke blanknya. Kemudian mesin ini menerima inputan, sehingga kesimpulannya string dari 0001111 ini dikenali oleh mesin M. Nah, kemudian dari penjelasan sebelumnya, ini ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Ini ada status A, di mana aksinya itu 740, yaitu menemukan simbol 0. Kemudian status B, di mana dia akan mencari angka 1 ke arah kanan. Kemudian habis dari arah kanan, dia akan mencari X, yaitu status C, di mana mencari simbol X ke kiri, ke bagian yang sebelumnya. Kemudian status D yaitu sisa, yaitu memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Dia akan melakukan yang seperti tadi, di mana nanti dia akan mencari angka 1, terus balik lagi ke X, dan seterusnya. Kemudian dalam setiap modus kerja atau status ini, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Terus aksi yang dilakukan dalam setiap kerja status dapat berbeda-beda. Nah, nanti kalau misalnya ingin dibuat tabelnya, nanti dia akan seperti ini, dimana pada state A atau jumpa 0, yang 0 ini state B nya ini akan ditulis X. Nih, misalkan dalam state A, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke state B atau state berikutnya. Nah, jadi yang 0 ini lanjut ke state B, dimana itu adalah state berikutnya, terus menggantikan simbol 0 ini menjadi X dan menggerakkan head ke kanan untuk ini agar mencapai state berikutnya. Nah, lanjut nanti pada state B ini, yang bagian 0 ini dia akan ke kanan untuk mencari inputan 1 ini dan menggantinya menjadi Y. Dia akan ke state selanjutnya, yaitu state C nanti. Terus nanti dia akan ditulis Y, dan dia akan habis Y ini dia akan ke kiri, yaitu mencari X nya atau state C. Nah, nanti ini akan dia mencari state X, dimana state X ini adalah yang state A ini. State A yaitu jumpa 0, dia mencari 0 dan menggantikan X nya. Nah, terus dia juga ke kanan. Lakukan terus sampai akhir. Nah, nanti dari tabel ini dapat dibuat sebuah notasinya, yaitu dengan triple
Q dengan input A dan D ini adalah arahnya. Ini menyatakan aksi bahwa mesin berubah ke state key, menuliskan atau membaca dari simbol A, dan menggerakkan hit arah D dengan isinya itu L dan R, atau left and right, atau kanan kiri. Nah, nanti dia akan seperti ini dengan state-nya apa, kemudian ini ada masukannya, kemudian ini adalah hitnya, atau ini ada kanan atau kiri, left right. Nanti dia akan seperti ini untuk notasinya. Nah, dari notasi ini dapat kita konfigurasi jadi seperti ini. Untuk notasi formalnya maka akan ditulis seperti ini dengan key-nya itu tadi A, B, C, D, E yang state-nya tadi. Kemudian inputannya itu adalah 0, 1 B atau B ini blank, kemudian ininya adalah 0, 1 X, Y, dan B. Kemudian state awalnya adalah A dan state awalnya itu B. Kemudian OB ini sebagai blank. Kemudian F ini adalah final state, di mana final state-nya itu adalah E. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.